Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta MotoGP, balik lagi di channel kebanggaan kita MGP Gacor. Semoga semangat selalu ya. Dan kalau bicara semangat, ada satu nama yang sepertinya tak pernah kehabisan energi, bahkan cenderung membuat lawan-lawannya kehilangan gairah balapan. Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez? Betul sekali, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang kegilaan yang terjadi di MotoGP Ceko 2025. Sebuah balapan yang lagi-lagi menjadi saksi bisu dominasi seorang Marc Marquez yang sukses mengamankan kemenangan kelima secara beruntun. Gila kan? 5 kemenangan beruntun. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah pernyataan kuat. Performa Marc Marquez sebelum balapan utama. Sejak awal musim 2025, Marquez memang sudah menunjukkan taringnya. Tapi di Ceko, dia benar-benar mengamuk. Bayangkan, sebelumnya di hari Sabtu, dia sudah menyabet kemenangan ke-11 dari 12 sprint race pembuka. Meskipun sempat ada isu tekanan ban, itu semua seolah hanya jadi angin lalu bagi the end of Carrera ini. Memasuki balapan utama 21 lap, hari Minggu, dia memang start dari posisi kedua. Tapi aura juara sudah terpancar sangat kuat. Detik-detik krusial di awal balapan. Balapan dimulai, Pecco Bagnaia, sang pole sitter, langsung tancap gas dan mengamankan whole shoot yang sempurna. Diikuti ketat oleh Marc Marquez di belakangnya. Lalu ada Fabio Quartararo dari Yamaha dan si kuda hitam Marco Bezzecchi dari Aprilia. Marquez sempat mencoba menyalip di tikungan 3, tapi melebar dan Bagnaia berhasil mempertahankan posisinya. Nah, momen ini langsung dimanfaatkan Bezzecchi untuk menyalip Marquez dan mengambil posisi kedua di tikungan 5. Di akhir lap pembuka, Bagnaia justru melebar saat keluar di tikungan 14 dan ini menjadi kesempatan emas bagi Bezzecchi. Pembalap Aprilia itu langsung mengambil alih pimpinan di tikungan pertama pada lap berikutnya. Sementara itu, Marquez kembali menempel ketat Bagnaia di posisi kedua di tikungan 3 pada lap kedua. Marc Marquez mengambil alih dan melaju sendiri. Dua pembalap teratas, Bezzecchi dan Marquez, langsung tancap gas dan menjauh dari Bagnaia. Bezzecchi berusaha keras mempertahankan keunggulannya, tapi di lap ke-8, Marquez sudah cukup dekat untuk melancarkan serangan di tikungan 3. Marquez membuat manuver brilian dan berhasil merebut pimpinan balapan. Meskipun sempat sedikit melebar saat berganti arah di tikungan 4, Marquez tetap kokoh di depan Bezzecchi dan langsung menciptakan jarak lebih dari setengah detik. Sejak saat itu, balapan ini praktis menjadi pertunjukan solo Marc Marquez. Bezzecchi mencoba untuk menyamai kecepatan Marquez, tapi pembalap Ducati itu sepertinya berada di level yang berbeda. Di awal lap ke-13, Marquez sudah unggul lebih dari 1,5 detik dan di lap ke-16 jaraknya sudah mencapai 2 detik. Tak tertandingi hingga bendera kotak-kotak dikibarkan. Marquez memastikan kemenangan Grand Prix ke-8 musim ini dengan selisih waktu 1,753 detik di depan Bezzecchi. Dia bahkan sempat melambat di lap terakhir saking dominannya. Sejarah baru dan klasmen kejuaraan. Kemenangan ini bukan cuma kemenangan biasa, ia mencetak sejarah. Marc Marquez menjadi pembalap Ducati pertama dalam sejarah yang memenangi 5 Grand Prix berturut-turut. Bayangkan, dan ini juga menandai akhir pekan kelimanya berturut-turut di mana dia menyabet 37 poin sempurna. Dampak kemenangan ini terhadap klasmen juara luar biasa dengan pesaing terdekatnya Alex Marquez yang harus tersingkir di awal balapan. Marc Marquez kini unggul 120 poin di klasmen. Ini benar-benar gap yang sangat masif menjelang jeda musim panas. Pecco Bagnaia yang finish di posisi keempat setelah melakukan kesalahan di lap terakhir saat mencoba menyalip Pedro Acosta, kini tertinggal 168 poin dari pemuncak klasmen. Sulit dipercaya betapa cepatnya jarak ini tercipta.
hasil lain dan insiden balapan. Bicara soal podium, selain Marquez dan Bezzecchi, ada nama yang patut kita apresiasi, yaitu Pedro Acosta dari KTM. Dia berhasil meraih podium Grand Prix pertamanya di musim ini. Sebuah penampilan yang sangat solid. Acosta berhasil menahan tekanan dari Bagnaia di akhir balapan, dan itu bukan hal yang mudah. Sementara itu di posisi kelima ada Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia yang berhasil meraih hasil terbaiknya di MotoGP. Diikuti oleh Quartararo di posisi keenam dan juara dunia yang kembali Jorge Martin yang sukses merangkak dari posisi ke-12 ke posisi ke-7. Sebuah comeback yang lumayan menjanjikan dari Martin setelah absen cukup lama. Pembalap lain yang tampil cukup baik di Ceko adalah pendatang baru Gresini, Fermin Aldeguer, yang finish di posisi ke-8 setelah mengalahkan Brad Binder dan Paul Espargaro yang menggantikan pembalap Tech3 juga melengkapi 10 besar. Sayangnya, ada beberapa insiden juga di balapan ini. Enea Bastianini dari Tech3 mengalami kecelakaan di lap ke-7. Dan yang paling disayangkan, Alex Marquez yang sedang berusaha mengejar poin malah bertabrakan dengan Joan Mir dari Honda di tikungan 12 pada lap kedua. Insiden ini pun masih diselidiki oleh para steward. Jadi, apa kesimpulan kita dari MotoGP Ceko 2025 ini? Marc Marquez benar-benar berada di puncak performanya. Dia tidak hanya cepat, dia cerdas, dia konsisten, dan dia lapar kemenangan. Jarak 120 poin di klasmen menjelang jeda musim panas ini benar-benar mengirim pesan keras kepada rivalnya. Marquez datang untuk gelar juara dunia 2025. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang bisa menghentikan dominasi Marc Marquez di sisa musim ini? Atau akankah dia melaju tak terbendung dan mengunci gelar juara dunia lebih awal? Yuk, sampaikan opini kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman pecinta MotoGP lainnya, dan tentu saja subscribe channel MGP Gacor biar tidak ketinggalan update berita dan analisis seru seputar MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya. Gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi.